Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babul zulumat. Bab kezaliman adalah kegelapan. Haddatsana Bishr qal haddatsana Abdullah qal haddatsana Dawud bin Qais qal haddatsana Ubaidullah bin Miqsam qal sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul zulm fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuh fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Telah menceritakan pada kami Bishr, ia berkata telah menceritakan pada kami Abdullah, ia berkata telah menceritakan pada kami Daud bin Qais, ia berkata telah menceritakan pada kami Ubaidullah bin Miqsam, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan hati-hatilah dari kekikiran, karena kekikiran telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, mendorong mereka dan telah mendorong mereka untuk menumpahkan darah sesama mereka dan melanggar kehormatan di antara mereka. Nah, ini hadisnya ya ikhwah, hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kezaliman maknanya jelas, artinya kita melanggar hak orang lain atau tidak menunaikan hak orang lain, itu namanya kezaliman. Di sini Nabi mengingatkan, hati-hatilah dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Artinya orang yang zalim akan sengsara, menderita di akhirat nanti. Ini pertama. Lalu kedua, Nabi mewanti-wanti dari kekikiran. Asyuh, syuh di sini diterjemahkan kekikiran, bukhel kekikiran juga. Ini karena kekurangan apa istilahnya miskinnya bahasa kita ya. Sebenarnya bukhel sama syuh beda. Di sini Nabi ingatkan tentang syuh. Syuh itu sama bukhel beda. Kalau syuh anggap bukhel artinya pelit. Kalau syuh pelit plus. Kalau bukhel udah jadi bahasa Indonesia bakhil. Nah, syuh ini bakhil plus, maksudnya bakhil plus rakus. Nah, gitu bisa diartikan gitu. Jadi syuh ini bukan cuma bakhil, tapi bakhil plus rakus. Rakus akan harta atau rakus akan hak orang lain. Jadi bisa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita untuk menjauhi syuh. Diterjemahkan bakhil, pelit plus gitu. Pelit plus rakus. Kenapa Nabi mewanti-wanti dari syuh tadi? Karena syuh itu sudah membinasakan orang sebelum kalian, sebelum Nabi, sebelum para sahabatnya, yaitu umat-umat terdahulu. Dan syuh tadi, bakhil plus rakus tadi, itu telah mendorong orang-orang sebelum kita menumpahkan darah sesama mereka dan melanggar kehormatan sama mereka. Ini maknanya jelas ya, kalau orang sudah pelit plus rakus, biasanya inginnya apa? Mengambil hak orang lain lalu menumpahkan darah orang lain. Makanya Nabi mewanti-wanti dari perbuatan tersebut. Nah, ini makna hadis tersebut. Hadis ini ayat ikhwah pernah berlalu, ya mirip walaupun susunannya beda, di hadis ke-470. Sedangkan yang kita baca 483. Karena itu faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama, peringatan agar tidak menzalimi orang lain. Karena pelaku zalim, orang yang zalim akan gelap di akhirat nanti, akan
menderita dan sengsara di akhirat nanti. Itu pertama. Lalu kedua, peringatan agar menjauhi syuh, bakhil plus rakus, karena itu sudah membinasakan orang-orang sebelum kita dan menyebabkan mereka saling menumpahkan darah sama mereka dan melanggar kehormatan sesama mereka. Nah ini ya, ini dua faidah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Faidah terakhir yang bisa kita petik dari hadis tersebut, hendaknya seseorang mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah mendahuluinya. Hendaknya seseorang mengambil pelajaran dari orang yang sudah mendahuluinya, mengambil pelajaran dalam hal mendapatkan kebaikan atau menjauhi keburukan. Contohnya di sini Nabi mengingatkan tentang syuh, bakhil plus rakus tadi. Nabi menyebutkan alasannya karena bakhil dan rakus ini sudah membinasakan orang-orang sebelum kita. Artinya kita di sini disyariatkan mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah berlalu mendahulu kita. Kalau mereka baik, kita tiru kebaikan mereka. Kalau mereka buruk, kita jauhi perbuatan buruk mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.